lagi. Nah, kalau bisa diizinkan, kami tempatkan staf kami agar staf BP2MI laporannya directly ke kepala BP2MI dan Adnaker bisa lapornya kepada Menaker. Itu maksud saya. Toh pembiayaannya dari kita untuk keberadaan mereka di sana. Nah, ini pandangan Pak Yuda mungkin seperti apa? Kami butuh ya jawabannya. Kemudian tadi masih terkait masalah problem kita ini kan problem data dan sistem. Oke, gimana nih kita mensinkronisasi data dan sistem agar nggak ada masalah dalam penanganan negara terkait penempatan pelindungan. Kemudian juga terkait kebijakan negara penempatan yang berbeda. Ya, tadi misalnya terkait paspor, tadi terkait perjanjian kerja, ini gimana nih benturnya dengan undang-undang kita? Kalau itu di state dan dalam pandangan kamu, yaudah nggak ada masalah, kita jalan. Dan tidak ada pihak yang bisa menyalahkan BP2MI. Ketika kita ingin tegas, oh nggak bisa, paspor harus di tangan Anda sebelum Anda meninggalkan Republik Indonesia, gitu kan? Apapun bisa. Tapi kebijakan negara di sana bisa baru dikeluarkan di Malaysia. Nah, kalau ada pernyataan resmi bahwa itu tidak salah, oke, ready, jalan. Terkait perjanjian kerja, oke, Mako perjanjian kerjanya nanti dikeluarkan di Mako. Tapi undang-undang kita mengatakan sebelum dia keluar dari tanah air, dinyatakan resmi, dia memegang perjanjian kerja. Nah, gimana agar kita tidak disalahkan? Tapi jika itu menjadi keputusan bersama, tidak masalah, karena kepentingan kita adalah kepentingan peluang kerja, hak bekerja warga negara itu yang lebih utama, ya oke, jalan gitu. Termasuk itu tadi Pak, imigrasi. Ya, kalau saya tuh ingin simple begini tadinya Pak. Ya udahlah, BPJS itu pertama kali aja dia berangkat, gitu kan? Toh ketika dia sudah bekerja, mereka dapat jaminan juga di sana Pak, asuransi juga. Ngapain lagi untuk renew ada BPJS, renew BPJS kalau saya. Nah, sehingga itu tadi kan ada pencegahan karena ada satu dokumen yang belum lengkap, padahal dia statusnya cuti. Kalau misalnya itu disepakati bahwa tidak diberlakukan lagi BPJS, gitu. Tapi kalau itu udah perintah undang-undang, terus gimana BPJS peningkatan pelayanannya? Kalau kantornya nggak ada di luar negeri, dekat imigrasi counternya tidak ada di bandara, gagal ini Pak, berangkat Pak korbannya. Dalam catatan saya udah 63 orang gagal berangkat dan tiketnya hangus. Yang akan dituduh siapa? Imigrasi, karena mencegah. Padahal imigrasi harus memastikan dokumen. Yang tertuduh adalah BP2MI karena isu EKTKLM, padahal EKTKLM bukan syarat. Jadi apa tadi 63 ya? 63 orang gagal berangkat dengan tiket rata-rata 5 juta, itu udah berapa? Dan tidak ada negara yang mengembalikan itu. Jadi negara atas alasan ya, dokumen persyaratan akhirnya mencegah seseorang untuk terbang karena alasan cuti dan tidak ada upaya pergantian uang tiket yang mereka sudah keluarkan. Ini mengerikan menurut saya dan kita bisa dituduh dolim lah oleh para pekerja migran Indonesia. Saya persilakan kepada teman-teman jika ingin memberikan masukan ya. Pelayanan dari sisi data mungkin. Nah, terkait ini pelayanan benar Pak, job order Pak. Di data kami itu ada perusahaan yang 1 tahun dia dapat job order misalnya 300, yang dia tempatin hanya 10. Ada Pak datanya. Wah, ini ngeri ya. Jadi dia gagah-gagahan aja di sistem 300 dia dapat job order dari negara apa. Padahal yang ditempatin hanya 10. Nah, pertanyaan kita yang 200 sekian ini kemana itu? Jangan-jangan ditempatkan secara ilegal gitu Pak. Pak, mungkin ya. Masalahnya gini, itulah yang kayak Korea, ada beberapa negara Pak. Dari perusahaan saya di sana dikasihkannya misalnya ke saya, kan dia punya 200, kasihkan ke saya 200, kasihkan ke Pak Abadan 200. Masuk lagi dalam sistem. Ya. Dan mungkin itu kita perlu di sistem kita harus tracking dulu Pak, harus kita tracking. Misalnya dari Korea dari agent mana nih 200, kok ada ke saya 200, ke Pak Abadan ada 200, ke Pak Judan ada 200, jadi ada 600, padahal di sana ada 200. Iya. Tapi tidak semua, tapi ada kasus yang seperti ini. Mungkin diverifikasinya nanti kepada kita verifikasi untuk dari negara penempatan sampai sama di kita ini Pak. Mungkin kita malu juga masalah sudah 200 cuma 10, 20. Ya. Pak Yana gimana Pak? Ya, kita kasih kesempatan Pak Yana. Terima kasih yang terhormat Pak Kepala Badan, Pak Sestama, Bapak Dirjen Bina Peta, pertama Pak Yuda, Pak Agato dan teman-teman Bapak Ibu semuanya. Pak Kepala Badan, izin saya merimain hasil pertemuan
atas audit kinerja BPK terhadap BP2MI, Kemenaker, Kemenlu dan Imigrasi yang pada saat itu hasilnya sudah dibuatkan dalam bentuk hasil pembahasan bersama antara Kemenlu, Kemenaker, BP2MI dan Ditjen Imigrasi Kemenkumham, yang mana ini bisa kita jadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan Pak